Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai kita mengekspor raw material, jangan sampai kita mengekspor bahan mentah. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan. Hilirisasi sawit penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hilirisasi sawit sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor karena komoditas sawit menjadi andalan ekspor Indonesia. Hal tersebut ditempuh dengan jalan mempercepat proses hilirisasi industri. Tujuannya untuk memberi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi perekonomian Indonesia. Hingga pada akhirnya jika diekspor pastinya akan mendatangkan devisa yang lebih besar dan bisa dipergunakan serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan Indonesia. Menurut Sri Mulyani, komoditas sawit memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan baku industri dan diolah untuk menjadi produk-produk industri. Namun saat ini hilirisasi produk kelapa sawit di Indonesia belum optimal dikembangkan. Padahal industri kelapa sawit di Indonesia merupakan penyumbang devisa signifikan sebesar 21,4 miliar dolar AS. Jumlah tersebut lebih dari 14% dari total penerimaan devisa dari ekspor non-migas tanah air. Selain untuk makanan yaitu minyak goreng dan margarin, kelapa sawit juga dipakai untuk sabun dan kosmetik. Oleh karena itu, program hilirisasi kelapa sawit lebih luas lagi pun dibutuhkan. Utamanya agar muncul kegiatan-kegiatan ekonomi. Sri Mulyani juga memastikan bahwa pemerintah akan fokus untuk menciptakan nilai tambah makin besar dari kelapa sawit. Hal tersebut ditujukan agar bisa meningkatkan nilai ekonomi sekaligus kesempatan kerja dan kemandirian. Maka dari itu Presiden Jokowi meminta untuk fokus kebijakan pemerintah pada sektor ini, yakni mengembangkan nilai tambah dari produk kelapa sawit melalui hilirisasi. Selain meningkatkan pendapatan negara, Sri Mulyani mengatakan dengan adanya hilirisasi maka akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit serta pelaku sektor perkebunan sawit lain. Menurutnya, sawit berperan penting, tidak hanya bagi perekonomian tapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Karena dalam catatannya, saat ini jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam sektor perkebunan ini sebagai petani sebanyak 4,2 juta orang. Sedangkan sebanyak 12 juta tenaga kerja terlibat secara tidak langsung dengan produk kelapa sawit. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS untuk mendorong ditingkatkannya produktivitas petani sawit mandiri. Hal ini karena sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki petani mandiri yang lahannya terbatas dan produktivitasnya lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta sawit besar. Kaitannya dengan hilirisasi kelapa sawit, Presiden Jokowi juga ingin melakukan transformasi ekonomi Indonesia supaya hal yang didapat tidak hanya bahan mentah, namun juga dapat meningkatkan nilai tambah, terutama melalui hilirisasi industri. Saat ini industri sawit sudah memberikan kontribusi yang besar melalui peningkatan ekspor selama pandemi COVID-19. Tercatat, sumbangan ekspor dari sektor ini senilai 21,4 miliar US dollar atau 14% dari total penerimaan devisa ekspor non-migas. Padahal ekspor tersebut masih didominasi oleh bahan mentah. Dengan demikian nilainya akan meningkat jika dilakukan hilirisasi. Semakin hilir meningkat, nilai tambahnya semakin besar sehingga jika diekspor pastinya mendatangkan devisa yang lebih besar yang bisa dipergunakan bagi kesejahteraan Indonesia. Jelas Sri Mulyani, bila hilirisasi dilakukan maka akan membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, hilirisasi juga perlu untuk meningkatkan diversifikasi produk turunan CPO dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Tak ketinggalan, menurut Bendahara Negara, hilirisasi industri sawit perlu dilakukan untuk mencapai kestabilan harga CPO. Pasalnya, harga CPO seringkali bergerak fluktuasi di pasar internasional.